rahimahumullah. Jadi dari tafsir-tafsir mereka seperti Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menyebutkan tentang kesimpulan mengenai tauhid ar-rububiyah, bahwasanya Allah Ta'ala tidak hanya pencipta di dunia, maksudnya nanti pada hari kiamat setelah semuanya hancur, Allah ciptakan kembali. Nah, itu maksudnya dari rububiyah menurut beliau. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya tentang nama-nama dan sifat Allah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah berulang 2 kali, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama dan sifat Allah Ta'ala. Maknanya ada japung, saya kira jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya nama seperti dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan nama dan sifat Allah yang lain, sama halnya melekatnya seperti bola mata antara hitam dan putihnya. Bisa terpisah enggak? Kalau cuma putih aja biasanya tidak bisa melihat, atau tanda sudah meninggal dunia orang itu. Ya. Makanya dengan itu Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan dengan nama dan sifat Allah yang lain. Dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan diri kepadanya, yaitu dengan memujinya, yakni berupa alhamd, yakni pujian, yang itu pujian alhamd lebih umum daripada asyukur, yakni tanda terima kasih. Ya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berterima kasih juga sama dengan kepada sesama manusia. Ya, berterima kasih kepada sesama manusia, tapi kepada Allah maka dengan memujinya. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, untuk berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan masuki bab yang ketiga, yaitu tentang biografi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, ini di halaman ke 122. Ya. Nah, di sini saya sertakan peta ini. Petanya, ya. Ada Al-Hijaz, ada An-Najd. Ini peta Saudi Arabia secara umum di zaman sekarang. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau ini lahir di saat Jazirah Arab pada waktu itu, yakni kembali pada kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya. Seperti apa? Orang-orang percaya kepada pohon yang besar, dianggap sebagai keramat gitu ya. Bisa kualat kalau enggak naruh sesuatu misalnya. Juga pada kuburan-kuburan yang ada di zaman itu. Bahkan yang disebutkan saking percayanya kepada tempat-tempat yang mereka anggap keramat, wanita-wanita mereka sampai misalnya ada punya anak, memeluk pohon tersebut dengan kepercayaan nanti bisa hamil. Waliyadzubillah, ini saya terpaksa karena ini sejarah biar kita tahu, terpaksa melafadzkannya. Bahkan dari mereka ada yang menggesekkan, minta maaf, kemaluannya, karena ada keyakinan sampai seperti itu. Itu apa ndak parah gitu ya.
saking parahnya keyakinan yang ada di sana. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud, bahwa Allah Ta'ala melalui Rasulnya mengabarkan apa? Inna Allah ba'atha fi ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini yang saya tak sebut di buku ini karena kelupaan. Subhanallah, ingatnya sekarang. Jadi Nabi SAW bersabda apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu akan membangkitkan di tengah umat Islam ini setiap 100 tahun selalu ada tokoh yang akan memperbaharui agama Islam ini balik seperti semula. Setiap berapa? 100 tahun. Nah, dalam kitab Aunul Ma'bud fi Syarah Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa keterangannya, penjelasan hadis ini, bahwa untuk 100 tahun yang pertama, itu 100 tahun yang pertama itu kan masih ada siapa? Para sahabat, kemudian tabi'in, murid-murid para sahabat, sampai dengan kesimpulan para ulama menyebutkan bahwa mujaddid, istilah mujaddid ini orang yang perbaharui tadi agama Islam yang sudah dibuat semrawut oleh banyak orang. Untuk abad yang pertama pembaharunya disepakati maksud saya yaitu Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz, karena beliau wafatnya tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz selain beliau alim, ya, berpegang teguh dengan manhaj as-salaf as-salih, sebelumnya beliau sebagai penguasa waktu itu sempat dalam masa 2 tahun cuma, masanya berapa? 2 tahun menjadi khalifah, tapi bisa mensejahterakan, membuat agama ini baik dan seterusnya. Sehingga para ulama sepakat beliaulah orangnya untuk 100 tahun yang pertama. Kemudian 100 tahun yang kedua, para ulama hampir sepakat Al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i wafatnya tahun 200-an Hijriah. Ya, ini untuk abad kedua. Karena di abad ketiga ada Imam Ahmad, ada yang menyebut demikian, dan seterusnya. Tahun atau abad keempat ini semakin ke belakang, maka semakin banyak umat Islam dan sulit untuk istilahnya memfokuskan pada satu orang. Sampai pun zaman kita sekarang misalnya 1400 Hijriah, abad ke-14, siapa mujaddidnya? Para ulama kebanyakan mensoroti yang 3, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Ya, ada yang begini ya. Nah, itulah. Nah, untuk abad ke-11, yakni 1100-an Hijriah, maka disebutkan Syekh Muhammad ini. Untuk abad keberapa? Ke-11, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Jadi beliau lahir di sebuah daerah nama Ad-Dar'iyah. Ya. Apa perlu saya gambarkan petanya yang bapak-bapak tak biar tahu persisnya ya apa kelahiran beliau. Jadi kalau merah itu kan buat
nilai jelek ya. Di sini disebut Al-Yaman. Di sini dulu disebut negeri Al-Hijaz. Di sini disebut Najd. Ini Makkah, Madinah. Al-Madinah di sini Makkah. Hadramut. Beliau lahir di sini. Kalau zaman sekarang kurang lebih 100 km dari ibu kota. Ya. Jadi pada awalnya negeri Hijaz yang di situ ada Haramain, Makkah dan Madinah. Ini yang berkuasa yang disebut dengan Utsmaniyah atau kerajaan Turki. Ya. Nah, ini sekaligus kita biar tidak salah memahami sejarah. Jadi Makkah dan Madinah waktu itu dikuasai oleh mereka sehingga namanya tatanan ibadah dan semacamnya tidak murni. Bayangkan di Al-Masjidil Haram itu ada 4 imamnya. Imam yang madhabnya Hanafi imamnya lain, yang madhab Maliki imamnya lain. Maka Al-Masjidil Haram seolah terkotak 4. Ya, masing-masing Syafi'i, Hambali imamnya masing-masing. Nah ini sehingga pemandangan yang tidak elok lah dipandang mata, katanya orang. Tidak bisa kita bayangkan. Makanya ini nikmat di zaman kita sekarang, kita melihat semuanya dikomando satu imam. Ya. Apalagi Masjidil Haram luas dan semacamnya. Ya. Ini pada awalnya. Kemudian di daerah Makkah ada namanya disebut Ma'la. Ma'la itu tempat kuburan. Kayak di sini namanya yang di depan? Lah iya, rel pekuburan maksudnya. Ya. Kan samaan terus dikasin itu kan, kalau di Malang yang ma'ruf gitu ya. Kalau di Makkah Ma'la, di Madinah Al-Baqi'. Nah, di situ kuburan-kuburannya banyak kijing. Ya, Kak, di kita disebut kijing. Itu kan makan tempat gitu. Mestinya cukup buat 2-3 orang, akhirnya di monopoli gitu satu orang. Allahul musta'an. Dulu di Makkah seperti itu. Makanya di antara sejarahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tahun berapa tadi? Berkisar 1111 Hijriah. Beliau belajar pada awalnya di masa mudanya dari Riyadh, belajar kemudian sempat ke Al-Hijaz, ke Al-Iraq, ya, sampai di Madinah juga dan di Makkah. Begitu sampai di Madinah, subhanallah, di antara guru beliau namanya Syekh Sindi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat banyak orang di kuburan Nabi SAW yang bersifat berlebihan. Kemudian beliau berbisik pada gurunya, sang guru, kaifa tara, atau maksudnya ma ra'yuk, gimana pendapat anda tentang orang-orang begini. Kemudian sang guru menjawab dengan ayat, inna haula'i mutabbarum ma hum fih wa batilum ma kanu ya'malun. Sungguhnya yang mereka lakukan itu
batil, tidak benar. Masa memohon pada Nabi SAW? Karena kalau itu benar dalam syariat Islam, tentunya para sahabat akan melakukan. Berlalu dari umat di awal-awal generasi umat Islam ini, seperti di zaman Umar radhiyallahu an, ada namanya beliau 10 tahun jadi khalifah, masa yang cukup panjang, 2 periode kalau orang dalam masa 10 tahun ada yang beliau lewati disebut masa paceklik, ya, disebut masanya kekurangan, kering, sampai Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah nulis surat ke Syam. Menulis apa? Wa ghauthah, nulis surat ke Mesir, juga minta bantuan. Tak turun hujan. Umar radhiyallahu an bukan lari ke kuburan Nabi, padahal dekat kan, belum seperti sekarang di pagar dan semacam. Kalau itu memang benar dalam syariat Islam, pasti Umar lari ke mana? Kuburan Nabi dan mau minta di situ. Tapi yang beliau lakukan adalah dengan salat istisqa. Umar mengumpulkan orang-orang untuk apa? Melaksanakan salat istisqa. Kemudian Umar mengatakan, ya Rabb, maksudnya mohon pada Allah, kunna natawassalu bi nabiyyik wal an natawassalu bi ammi nabiyyik. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu masih hidup, ketika masih hidup. Sekarang beliau sudah wafat, maka kami bertawassul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas yang masih hidup, ikut sholat waktu itu, suruh minta berdoa pada Allah, yang lain mengaminkan. Amin. Jadi Nabi SAW wafat, Umar orang yang faham, tentunya paling faham tentang agama di masa itu, karena Abu Bakar radhiyallahu an sudah meninggal. Yang dilakukan Umar apa? Meminta paman Nabi untuk berdoa. Yang diharapkan itu apa? Lebih dekat pada Allah Subhanahu. Yang dilakukan Umar begitu, bukan datang ke kuburan Nabi SAW. Jadi termasuk di daerah yang lainnya di Mesir, mereka banyak, sampai zaman sekarang saya melihat ada video yang menyebutkan, disebut dengan Syekh Badawi. Orang-orang pedesaan di Mesir menyebut Syekh Badawi, Syekh Badawi, sampai zaman sekarang. Kemudian juga ada yang mereka kenal dengan Syekh Ar-Rifai. Kemudian di Irak ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin banyak dengar, kita banyak menyebut juga ini orang-orang di masyarakat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini di Irak sana. Padahal beliau sebenarnya sangat apa? Istilahnya lurus. Tapi orang-orang kok malah mengkultuskannya, wallahul musta'an. Ya. Di Irak dan di India, ya. Kemudian Ibnu Abbas di Makkah dan Taif itu banyak diluhkan oleh orang. Kemudian disebut Al-Alawan di Yaman, ya, dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah keadaan awal mulanya. Kemudian ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di antara apa kecerdasannya, beliau menganggap ini, kalau saya cuma ceramah, kalau saya cuma apa merekrut orang begini, susah. Makanya kemudian beliau berkesimpulan menemui ada penguasa waktu itu namanya Muhammad Ibn Saud. Muhammad Ibn Saud ini yang merupakan penguasa negeri waktu itu di Najd, ya, yang merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Saudi Arabia sampai dengan zaman kita sekarang. Karena Saudi Arabia juga mengalami apa? Zaman dahulu sampai ada 3 periode, bubar, bentuk lagi, terbentuk lagi setelah bubar. Yang sekarang disebut periode ketiga.
Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ahli alim di bidang agama bertemu dengan seorang yang pakar di bidang siasah atau strategi, yaitu Muhammad ibn Su'ud. Keduanya bertemu dan sepakat. Makanya kemudian dari ini sejarah. Makanya keturunan dari beliau rahimahullah sampai sekarang sangat dekat dengan kerajaan, dan hampir setiap mufti yang diangkat pasti dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang di luar keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diangkat sebagai mufti Saudi Arabia. Ya, sampai yang terakhir kemarin siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dari Bani Tamim atau beliau At-Tamimi. Ini bukan fanatik golongan, karena saya pernah khawatir kalau Bapak berbicara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentang-mentang At-Tamimi kemudian mengangkat Syekh At-Tamimi juga. Tidak, tapi ini fakta sejarah. Jadi makanya kemudian disebut dengan Al-Syekh. At-Tamiminya itu dihilangkan karena memang Bani Tamim atau suku At-Tamim ini besar. Ada sejak zaman jahiliyah, dan Nabi SAW menghormati. Di zaman beliau SAW dikenal dari para sahabat, ya. Abu Bakar dalam riwayat itu At-Taimi, dalam riwayat bahkan ini dijadikan di buku panduan di Lipia Ma'hadil Ulum, beliau bernama beliau bernama Abdullah, ya, Ibn Abi Quhafah At-Tamimi. Itu di buku panduannya Lipia. Tetapi di kitab yang lain disebut At-Taimi. Apa? Memang beda suku antara At-Taimi dengan At-Tamimi. Itu untuk kita mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang saya kaji kitab tafsirnya, buku tafsirnya. Nah, ini kan yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bukunya tipis gitu, kecil. Ala kulli hal. Jadi beliau menyuarakan untuk apa? Kembali pada pangkuan Islam yang lurus. Ya, sehingga dakwah beliau begitu istilahnya terdengar, yang sampai di As-San'ani. As-San'a ini di sini ibu kota Yaman. Waktu itu yang Pak sampai berkirim surat ke Najd yang maksudnya mendukung seruan tersebut, kembali pada Islam yang awal. Sampai dikatakan ini diantara yang saya ambil paragraf pertamanya dari syair, salami ila najdi wa man halla fi najdi wa in kana taslimi min al-bu'di la yujdi. Yani maksudnya saya kirim salam dari jauh kepada orang-orang yang bermukim di Najd atau yang masih singgah bermukim di situ, berdomisili di situ. Meskipun salam saya dari jauh tidak cukup, yani kalau tidak datang sendiri. Kata Imam As-San'ani rahimahullah. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asal mula dari kelahiran, kemudian bagaimana beliau menuntut ilmu, ya, dan pemikirannya. Sekali lagi beliau rahimahullah mengajak umat Islam untuk kembali pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian ini tentunya orang-orang yang istilahnya mereka tadinya berkuasa di mana? Al-Hijaz, di Makkah dan Madinah, merasa terusik. Gambarannya gini Bapak Ibu. Sekarang tidak usah jauh-jauh, mungkin kita ambil biar kita lebih mudah.
Ampel sajalah. Kalau misalnya, apalagi di Makkah Madinah, itu tidak boleh, sudah dilarang apa? Tadi jualan apa? Poster, foto, terus tidak boleh ada kijing atau apa itu, yang cetakan baloknya itu, yang dibuat untuk apa? Kuburan, nisan. Apalagi yang bertulis, ya. Kalau itu dilarang, kira-kira yang profesinya itu terusik enggak? Nganggur kan? Ya. Yang biasanya kita baru standar motor prik dapat 2.000 misalnya. Satu hari berapa? Terus itu udah ada. Kira-kira orang ngamuk semua. Apa? Demikian yang terjadi di Makkah. Ya, orang-orang merasa ini. Nah, isu-isu semacam itu kemudian dihembuskan ke dunia Islam yang lain, yakni yang ada negeri atau umat Islamnya di situ. Dan saya ambil contoh di sini misalnya pendeta Zuimer. Zuimer ini pendeta, ya. Dia di samping dengan penjajahannya, di balik penjajahan bangsanya ke dunia, dia mengangkat isu Wahabi. Lafaz yang maksudnya nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdullah. Yang tidak banyak orang tahu, ini dua tokoh, ya. Ini tulisan saya beberapa minggu lalu. Pertanda dipakai terus ini. Yang pertama ada tokoh namanya Abdul Wahab Ibn Rustum. Nah, yang kedua ini yang kita pelajari, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, ini Abdul Wahab orangnya, ini Abdul Wahab bapaknya ini. Orangnya siapa? Namanya Muhammad. Ini mungkin ini pelajaran. Ya, biasanya orang Indonesia itu ngambil nama belakangnya toh. Umumnya di Jawa, ya. Jadi misalnya siapa namanya? Muhammad Saleh dipanggil Pak Saleh. Tapi kalau di Arab beda. Jadi nama itu sudah jadi Muhammad Saleh. Muhammad itu orangnya, Saleh ini bapaknya. Saleh itu bapaknya. Seperti saya kadang di sebagian takmir masjid yang saya kalau pas Jumatan itu bertugas lah jadi khotib gitu ya. Saya dipanggilnya Pak Tamimi. La haula wala quwwata illa billah. Ya namanya orang awam saya nggih sudah. Saya sekali lagi apa? Nama saya Zia. Ya. Dan ini tulisnya marga atau banyak yang bisa pakai kalau memang keturunan dari gitu kan. Kalau memang ada. Jadi ini harus diluruskan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ini yang gampangannya ini. Lahirnya 1111 Hijriah. Nah, ini 2 abad sebelum ini. Berarti berapa? Berkisar 900-an Hijriah. Ini tempatnya di Maroko. Ya. Ini tempatnya di Najd. Ya. Maroko mana? Ini loh, nyebrang ke Spanyol. Dari sini
Di sini di Maghrib itu Maroko. Nah di sini Spanyol, Andalus. Jadi yang di sini adalah disebut Ibnu Rustum. Disebut Ibnu Rustum. Namanya Abdul Wahab kebetulan. Tapi yang Ibnu Rustum ini ajarannya justru meminta-minta ke kuburan. Justru apa? Meminta-minta ke kuburan. Sampai dalam sejarah yang saya jadikan rujukan di sini kitab seperti apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rajulul Muslih wa Muftara Alaih. Disebutkan bahwa Ibn Rustum ini ajarannya mengajak meminta-minta ke kuburan sehingga dia itu divonis oleh 1000 ulama di sekitarnya kafir. Divonis apa? Kafir oleh 1000 ulama di masa di sekitarnya. Siapa yang pertama? Nah, kemudian begitu ada di sini kebangkitan Islam yang ingin mengajak pada kemurnian Islam, maka orang-orang yang tadi sakit hati yang saya sebut itu, apa? Yang tadinya bercokol di sini ngajak orang meminta lakukan khurafat, syirik, sakit hati dengan mengatakan apa? Itu ajarannya Abdul Wahab yang sesat. Di mana? Di Maroko. Padahal yang ini ngajak pada syirik, yang ini pada tauhid. Dibolak-balik. Paham ya? Jadi sampai sedemikiannya ini difitnah seolah penerusnya oleh orang-orang yang sakit hati pada dia, pada Syekh rahimahullah. Ya, karena begitu dakwah ini kemudian melebar sampai pada negeri Al-Hijaz, maka kemudian apa yang namanya kuburan dan sebagainya dikembalikan seperti asal. Karena Nabi SAW memang menyatakan apa? Ketika sudah Islam jaya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, tahun berikutnya Nabi mengutus Ali ke Yaman langsung untuk apa? Mengatakan la tada'anna wathanan illa tamastah wala qabran qadra shibrin illa sawaitah. Jangan kau biarkan kalau melihat ada patung yang disembah, melainkan kau hancurkan, atau ketika ada kuburan yang tingginya melewati 1 hasta, melainkan kau juga ratakan. Yani tingginya berkisar 1 hasta, ini seini antara jari dengan siku. Itu tandanya kuburannya. Ada gundukan tanahnya segitu cuma. Ya. Itu pesan Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, setelah dikenalkan Islam kepada penduduk Yaman dan seterusnya. Jadi inilah perbedaannya mencolok antara dua tokoh ini. Yang satu dianggap apa? Sudah divonis kafir ini. Yang ini diikutkan, sehingga orang dibuat rancu. Wah, ini sesat. Nah, itu secara sejarah. Kemudian secara lafaz atau bahasa. Karena ini sih ada pelajaran bahasa Arab ya. Mestinya yang seperti ini, karena Syekh namanya beliau Muhammad Abdul Wahab, itu ayah beliau, mestinya orang-orang menyebutnya pengikutnya adalah Muhammadiyun, nisbat pada Muhammad, ya kan? Bukan
Wahabiyun. Karena Al-Wahhab itu diantara nama dan sifat Allah yang maha menganugerahkan. Makanya dalam ayat misalnya Allah menyatakan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yahabu liman yasha'u aqima. Allah bisa menganugerahkan pada orang itu anak-anak perempuan. Ada yang dikasih oleh Allah laki, ada yang dibuat mandul. Itu dari kata Al-Wahhab. Yahab. Allah Ta'ala Al-Wahhab. Bagaimana ini sebenarnya Wahabiyun berarti pengikut siapa? Allah yang maha memberi, menganugerahkan segala pada hambanya. Sebenarnya ini istilahnya istilah momok atau istilah yang sebenarnya doa. Kan bisa jadi doa justru kalau mau ditinjau dari bahasa. Makanya ada seorang alim dari India mengatakan dengan bangga, ya, beliau mengatakan apa? Lau kullu tabi'u Ahmadi mutawahhiban fa inni mukirrun bi annani wahhabi. Kalau semua pengikut Nabi Muhammad dikatakan siapa? Wahhabi, maka saya akan berbangga. Saya umumkan saya ini orang Wahhabi. Kata penyair dari India, orang alim dari India mengatakan begitu. Jadi sadari kalau ini bahasa memang dibuat mengerikan, bahkan yang sangat disayangkan. Saya setiap kali mungkin melihat dunia maya, ya, apa istilahnya, media sosial itu, sayangnya justru malah yang katakanlah berwawasan atau dai-dai sendiri yang ikut menyuarakan begini, ya, wah, kalau sudah tidak bermadhab itu Wahabi, kalau sudah ini Wahabi. Yang aneh lagi ada yang menyebut Imam Ibnu Taimiyah Wahabi, Imam Ibnu Qayyim Wahabi. Imam Ibnu Taimiyah itu 670-an, beliau wafat tahun 700-an Hijriah. Ini berapa? Lebih dulu siapa? Wah, ini tak pikir. Tak tahu sejarah beliau. Paham? Kok bisa itu? Imam Ibnu Taimiyah dikatakan, sementara lafaz ini baru muncul berapa? Belakangan. Saking jahatnya fitnah ini, ma'asyiral. Dulu ketika terbentuknya Saudi Arabia yang ketiga ini baru tahun berapa? Berkisar Raja Abdul Aziz, abahnya Malik Salman sekarang itu masuk ke Hijaz tahun 23. Berapa? 1923. Masuk ke Makkah. Mau menyatukan Hijaz dan Riyadh atau Najd untuk jadi satu wilayah yang dikenal Saudi Arabia sekarang. Beliau berkhutbah di tahun ini di Makkah, di depan Ka'bah, mengatakan nahnu nattabi' as-salafus salih, amma madhhabuna al-fiqhi hambali. Kira-kira kalimat beliau semacam ini. Kami mengikuti as-salafus salih, yakni generasi awal umat Islam, generasi sahabat dan tabi'in, pengikut tabi'in. Adapun fikih kami adalah fikih mengacu pada madhab Hambali. Jelas, ya kan? Tapi orang-orang menangkapnya salah. Bisa dibuka di YouTube. Khutbah Malik Abdul Aziz tahun 1923. Silakan. Ya, dengan mikrofon zaman itu ya. Bagi yang mau, subhanallah. Tapi apa gaungnya? Wah, Makkah dikuasai Wahabi.
katanya orang-orang, maka dikuasai Wahabi. Dampaknya apa? Dari Indonesia, Malaysia dan Asia Tenggara secara umum tidak ada yang berhaji tahun 24-an nih. 24, 25 tidak ada yang berangkat haji. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Indonesia biasanya lebih banyak, membuat sedih. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Raja Abdul Aziz waktu itu mengirim para dai, mengutus. Di antaranya yang ke Indonesia, yang kemudian mendapat mandat atau surat beliau Raja Abdul Aziz ini, yaitu Syekh Ahmad Asy-Syurkati, yang beliau menyampaikan bahwa maka alhamdulillah lebih aman dari sebelumnya. Kalau dahulu banyak begal di jalanan, sekarang tidak ada. Ya, maka alhamdulillah yang dulu imamnya masing-masing sekarang sudah satu imam. Ya, dan seterusnya. Nah, baru setelah itu mulai ada yang ke haji setelah diutusnya. Meskipun kemudian Syekh Ahmad Asy-Syurkati tidak kembali ke sana, kemudian membentuk organisasi yang dikenal di zaman sekarang dengan Al-Irsyad. Itu asal mulanya. Dan bagi yang mau ini, silakan Bu, saya pernah mengetahui ada buku, kalau tidak salah di mereka, tentang istilahnya manuskripnya tentang mandat dari Raja Abdul Aziz. Ya. Jadi fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Makanya disebut yang demikian ini diantara apa? Cobaanlah dalam hal ini bagaimana memahamkan umat bahwa gelar-gelar itu membuat orang lari, orang takut. Ya, sampai pun saya masih nutut bagaimana di era 90-an orang-orang mencekoki, ya, yang disebut guru-gurunya ini mengatakan sekolah kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Hati-hati, ambillah bahasanya tok loh. Ambil apa? Bahasanya aja. Belajar bahasa Arab. Karena apa? Nanti pulang-pulang jadi Wahabi kata. La haula wala quwwata. Banyak yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha segalanya, mengatur dunia ini beserta isinya, menguasakan Al-Haramain ini kira-kira sembarangan apa pilihan gitu loh. Ya, untuk mengurus umrah haji, saya kira-kira 10 apa 15 tahun yang lalu mendapat apa istilahnya video bagaimana pengakuan negara Arab lain seperti Kuwait mengatakan kalau negara kami suruh ngatur Makkah Madinah, waduh murad marid, tidak sanggup. Sampai pun yang pegang kunci Ka'bah itu turun temurun dari mulai Fathu Makkah tahun 8 Hijriah sampai zaman sekarang, itu dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu, terus bersambung. Karena itu ada hadis Nabi SAW yang menyerahkan pada keluarga tersebut, khudhu talidan, ya, khudhu talidan abadan, dan seterusnya dari hadis Nabi SAW. Ambillah kunci ini selama-lamanya dari engkau dan keturunanmu. Ya, tidak ada yang berani merubah itu. La ya'khudhu anka illa zalim, sampai Nabi menyebutkan tidak akan mengambil dari engkau melainkan pasti orang zalim. Makanya tetap itu yang ngurusi, yang pegang kuncinya itu satu keluarga. Memang dikenal dari sejak zaman itu Nabi SAW. Ya, jadi banyak hal tentang masalah ini, ya, yang sangat disayangkan orang-orang kemudian apa, dengan serampangan hanya mendengar
yang itu biasanya ada penyakit dalam hatinya. Yakni apa? Tidak ingin melihat Islam itu kembali seperti zaman Nabi SAW dalam artian praktek ibadah, akidah dan ibadahnya. Ya, wallahul musta'an. Jadi sampai pun saya sebut tadi, para pelajar juga di era sebelum ini, wallahul musta'an, ada memang rujukannya orang-orang Indonesia itu, sehingga ya pulang ke sini tetap aja gitu. Ada yang itu memang istilahnya wasiat dari gurunya sebelum berangkat. Nah, ini yang sangat disayangkan. Belajar di bahasa Arabnya aja lo, jangan yang lain. Praktik ibadah apa, wallahul musta'an. Ini yang salah kaprah dalam masalah ini. Jadi ma'asyil muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ya dengan mulut mereka, ini fitnah. Tapi Allah Ta'ala akan memenangkan cahayanya, yakni agama ini. Dengan apa? Dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang dihinakan oleh sesamanya. Kalaupun orang-orang kafir tidak senang, Allah Ta'ala akan memuliakan agama Islam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mencegah kita untuk memanggil dengan gelar yang jelek. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian panggil-manggil dengan yakni julukan yang jelek. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk yang dimaksudkan di sini adalah ketika menggelari seseorang dengan sesuatu yang tidak hak, tidak benar. Kalau gelarnya benar itu pun kadang membuat sakit hati, itu tidak boleh. Ya, maksudnya tanabazu bil alqab ini begini. Misalnya saya mengenal di Jawa Timur ini ada beberapa daerah atau kota yang kalau ada salah sedikit langsung dibuat label ke orang itu. Ya. Wallahul musta'an. Jadi kadang itu berupa istilah bahasa anak sekarang itu body shaming, berkenaan dengan fisiknya, ada fisiknya, ya. Mungkin fulan katakanlah pincang, atau fulan misalnya matanya ada gangguan picak atau apalah. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam. Misalnya Ahmad siapa? Ahmad banyak. Ya, saya dulu punya murid 15 tahun yang lalu. Namanya Ismail. Ada dua kebetulan. Ada dua. Kalau kebetulan misalnya ada sesuatu, saya minta panggilkan ke anak-anak. Coba panggilkan Ismail. Ismail yang mana Ustadz? Katanya. Ismail black or white? Katanya. Karena memang satu ada yang hitam, satu ada yang putih gitu. Dipanggilnya satu Ismail white, satu Ismail black. Nah, ini namanya tanabazu bil alqab. Memanggil dengan gelar yang jelek. Itu kan membuat tapi anaknya yang nerima gitu. Subhanallah. Itu memanggil dengan yang dilarang. Meskipun ya ada padanya. Tapi ya subhanallah, namanya anak-anak mungkin masih usia SMP, SMA, ini kan tak ambil pusing gitu. Itulah yang dilarang. Tanabazu bil alqab. Memanggil dengan gelar yang buruk. Ya. Allah musta'an. Dan ini sampai sekarang pun ada di masyarakat, khususnya apalagi yang
kurang agamanya, tidak mengenal syarak Islam yang hak. Wallahul musta'an. Termasuk gelar begini disebut apa? Wahabi, itu membuat orang lari. Seolah begitu ditanya apa maksudnya Wahabi, tidak tahu. Katanya orang, katanya. Gimana? Katanya orang apa? Aliran sesat. Sesatnya di mana? Tidak tahu pokoknya. Pokoknya. Ini jadi masalah ketika orang hanya mengecap demikian dan demikian. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak yang saya sebutkan di sini dari nukilan berkenaan dengan penamaan tersebut, sampai Syekh bin Baz rahimahullah juga berkata, Wahabiyah bukanlah madhab yang kelima. Kata beliau, Wahabiyah bukan madhab yang kelima, sebagaimana disangka oleh orang-orang yang bodoh dan memiliki tujuan. Kata beliau, ia adalah dakwah. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengajak orang-orang, maksudnya dakwah kepada akidah salafiyah serta pembaharuan dari apa-apa yang telah diajarkan berupa pilar-pilar Islam dan tauhid. Jadi inti dari ajakan beliau rahimahullah adalah Islam dan tauhid yang benar, mengajak pada itu. Ya, dari Mesir Syekh Muhammad Rashid Ridha, ini dikenal, beliau yang punya tafsir Al-Manar namanya. Beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi termasuk di antara mujaddid. Mujaddid ini pembaharu Islam. Yang saya sebut tadi hadisnya setiap berapa tahun? 100 tahun. Ya. Beliau menyeru kepada pemurnian tauhid dan pengikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya. Ya. Kemudian yang lainnya juga menyatakan di sini Syekh bin Baz lagi, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang imam yang mendapat petunjuk, dai yang agung, mujaddid Islam abad ke-12, penyeru kepada sunnah. Kemudian Abdul Muta'al As-Sa'idi berkata, menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mujaddid dalam kitabnya Al-Mujaddidun fil Islam. Ya. Jadi itulah tentang sanjungan para ulama terhadap beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang saya ambil dari ayat, di antara firman-Nya, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Adapun buih, Allah taala menyatakan buih, kita tahu buih di lautan itu pas ada ombak ke pinggir, yang kapuk-kapuk itu di pinggiran. Seberapa lama bertahan? Ada angin sedikit, habis dia. Ya. Jadi itulah buih. Fitnah terkadang pada saat berkecamuk iya, seolah benar. Tapi pada saat sudah lewat kelihatan ya ini sampah, tidak berharga. Ya. Sama dengan buih tadi. Makanya Allah Ta'ala menyatakan yang bermanfaat untuk manusia itu yang akan kekal di permukaan bumi. Yang bermanfaat untuk manusia dia yang akan kekal di permukaan bumi. Ini permisalan atau contoh yang Allah Ta'ala berikan, perumpamaan darinya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kita mengetahui tadi bagaimana dalam kehidupannya semangatnya belajar, ya, semangatnya belajar, sampai pun demikian beliau tidak selamat dari apa? Cercaan. Bahkan
dari saudaranya sendiri bernama Sulaiman. Beliau punya saudara namanya Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Ya. Nah, ini yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudaranya sendiri tidak setuju sampai ngarang kitab, kata orang-orang. Ya. Demikian dakwah para nabi bagaimana? Nabi Nuh alaihissalam, putranya sendiri tidak beriman, istrinya juga. Ya. Kemudian Allah ngasih perumpamaan Nabi Lut, bagaimana juga Imra'at Nuh wa Imra'at Lut yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir surah At-Tahrim. Ya, tak beriman padahal istri para nabi. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak memberikan hidayah, wallahul musta'an. Demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab begitu. Dan untuk dakwah tauhid ini yang sangat disayangkan, barometernya adalah kebenaran itu sendiri, bukan dengan banyaknya, bukan dengan banyaknya pengikut dan semacamnya. Karena yang hak itu tidak bisa diukur dengan banyak sedikitnya, tapi orang-orang yang harus menyesuaikan dengan kebenaran itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wafat beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, selama 50 tahun beliau mengajak orang-orang di sekelilingnya. Beliau meninggal tahun 1206 Hijriah, ya, bertepatan dengan 1792 Masehi. Ya. Makanya disebutkan di sini, saya mengangkat dari syair Abu Tammam, ya, seorang penyair yang sangat mengesankan. Wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisana hasudi laula ishti'alan naru fima jawarat ma kana yu'rafu tibatur fil audi. Apabila Allah Ta'ala menghendaki tersebarnya suatu keutamaan, dimunculkanlah lidah para pendengki yang membuat-buat perkataan. Ya, sebagaimana jika tidak karena api yang membakar suatu dahan, tidaklah diketahui aroma semerbak kayu gahru yang disuguhkan. Artinya apa? Ada namanya kayu gahru. Kayu gahru ini kalau ditaruh dengan kayu yang lain tidak ada bedanya. Tidak ketahuan dia itu punya keutamaan wangi semerbak yang luar biasa. Ya, kalau bareng dengan kayu yang lain. Tapi begitu dia diambil, kemudian ditaruh misalnya di etalase, kemudian diberi pengumuman ini kayu gahru. Begitu dibakar, dicoba, ternyata keluar semacam minyak yang itu aromanya semerbak wangi, seruangan. Yang kalau zaman sekarang kayak dibuat dupa, tahu dupa ya? Yang taruh arang, dibakar sampai merah, kemudian ya, dibubui di atasnya. Nah, kayu gahru tanpa arang itu sudah wangi. Makanya segini aja itu mahal loh. Apalagi 1 gram, 1 kilo jutaan. Ya, kalau di Indonesia ini di Kalimantan kalau tidak salah mulai ditanam itu ada. Tiap daerah ini tidak sama antara kualitasnya. Jadi itulah ketika Allah ingin menghendaki apa? Keutamaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diketahui orang, dimunculkan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, ada hasad, iri dan dengki, memfitnah beliau. Tapi setelah itu gimana? Tetap dakwah ini ada, berjalan terus. Karena keikhlasan beliau rahimahullah
wa la nuzakki 'ala Allahi ahad. Karena kesungguhan beliau rahimahullah. Sama dengan sebelumnya Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal. Bagaimana beliau difitnah? Yang lain tunduk, Al-Quran makhluk. Tapi begitu setelah masa beliau wafat, siapa yang dikenang? Beliau dengan keteguhannya, keikhlasannya. Karena beliau di atas al-haq, di atas kebenaran. Sekalipun orang-orang yang lain ketakutan. Sama halnya begitu. Ya. Jadi setiap masa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan membangkitkan di tengah umat Islam ini orang-orang yang akan menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah dirusak, yang sudah ditinggalkan oleh orang, untuk apa? Dijelaskan kembali dan muncul kembali ke permukaan sebagaimana izin Allah Ta'ala dan kehendaknya. Jadi jangan khawatir kalaupun misalnya kita merasa sedikit minoritas dibandingkan yang jelas. Agama Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu, yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala juga menjaganya melalui siapa? Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Ya, bukan karena dunia, bukan karena mengejar kesohoran dan semacamnya, tapi karena semata-mata yakni ingin mengejar ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demikian untuk pembahasan kali ini kaitannya dengan meluruskan masalah apa yang dikenal dengan Wahabi. Nah, ini kaitannya dengan bab 3 dalam buku ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Selebihnya kalau ada yang ditanyakan, mumpung bahas masalah ini, biar tidak salah faham lagi. Monggo. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan masalah batasan lisan yang diperbolehkan itu seperti apa? Batasan apa? Lisan. Bonisan. Taib, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau prakteknya bisa kita lihat sekarang di Al-Baqi' atau di apa tadi? Mukalla. Di Makkah. Mukalla, yang namanya Mukalla. Jadi batu nisan itu sebenarnya tidak mesti keramik ya, atau marmer ya. Apalagi sih pesan ke mana? Pesan kemana ya? Yang dekat di kita ini. Apa ini loh kota sebelahnya? Hah? Kota marmer. Apa? Sebenarnya dalam Islam hanya untuk menandai kalau itu kuburan, hanya dikasih satu, yakni di ujung kepala. Ya. Kemudian mengenai tulisan itu juga ada anjuran dalam Islam. Misalnya dikasih nama Fulan bin Fulan, lahir tahun sekian, wafat tanggal sekian tahun sekian. Ini bukan sama sekali dari Islam. Harus kita sportif loh ya. Tapi kalau kita kemudian apa istilahnya melumrahkan yang ada, kita tanggung jawabnya pada Allah nanti. Ya. Karena apa? Selain makan tempat tadi yang disebutkan banyak, yang jelas kita mengetahui sampai zaman kita sekarang, seperti misalnya di ibu kota di Jakarta, itu tiap 5 tahun bayar lagi perpanjangan gitu, ya kan? Kalau enggak dipindah tulang belulangnya dan semacamnya. Itu kan karena apa? Sempitnya areal dan seterusnya. Nah,
Makanya tujuannya supaya tidak dimonopoli itu tempat, ya. Jadi sebatas tanda saja. Kemudian di zaman Nabi SAW ada namanya sahabat Utsman ibn Maz'un. Nah, sahabat Utsman ibn Maz'un ini bisa dicek di kitab fikih nanti, fikih sunnah atau yang lain. Nah, sahabat Utsman ibn Maz'un ini beliau berkisah, menceritakan di masa kecilnya. Dahulu kami di masa kecil, ya, ketika ada jenazah dari mereka yang meninggal dunia, kami tidak bisa melompati kuburan itu, menunjukkan ada gundukan gitu, paham ya? Tingginya sehasta dari sini ke sini, menandakan kalau itu kuburan. Yang dikasih apa tadi, tanda batu di bagian kepala saja. Itu. Loh, gimana nanti ada hujan, nanti ambrol atau apa dan semacamnya? Itu kan tergantung pengaturannya. Jadi begitu sudah digali, kemudian dipadetin sendiri gitu loh, biar tidak. Nah, itu menunjukkan kehormatan orang yang meninggal. Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-muslim lahu hurmah hayyan aw mayyitah. Maksudnya Nabi SAW menyatakan kalau orang muslim itu tetap harus dihormati saat hidupnya maupun ketika meninggal dunia, ya, biar tidak digali oleh binatang buas bagaimana dalamnya. Kemudian dalam Islam ada lahat itu ini jeglong yang ibaratnya kayak laci itu ditaruh di situ mayit, ya. Makanya sampai beliau mengatakan bedanya kita dengan Nasara dan Yahud adalah lahat. Ada lahat dalam liang lahat, dan disebut liang lahat. Makanya dalam kuburan muslim itu ada lahat. Itu yang membedakan dengan kaum Yahud dan Nasara, umat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sebutkan dalam masalah ini, wallahu a'lam. Itu okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat sejarah yang disampaikan Ustaz tadi, kayaknya istilah sama Natal itu dikuasai atau diikuti atau dipahami dengan Muhammad Abdullah. Apakah pernah berkuasa atau yang diikuti seperti Ma'ruf Syafi'i? Seperti diikuti apa? Ma'ruf Syafi'i. Karena yang sebenarnya tadi kan yang banyak kan sampai sekarang Muhammad Ibnu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau bukan pencetus madhab, bukan. Beliau sendiri bermadhab Hambali. Madhab itu tahun berapa Bapak tahu? Madhab itu sejak tahun kurang lebih 100 Hijriah, ya. Setelah masanya Umar bin Abdul Aziz tahun 101 tadi, itu madhab yang pertama yaitu siapa? Yang disebut dengan Imam Abu Hanifah. Beliau namanya An-Nu'man ibn Thabit. Beliau lahirnya tahun 96 Hijriah. Tahun lahirnya 96 Hijriah. Beliau wafatnya 100-an. Makanya beliau yang senior, dalam istilahnya yang paling sepuh, lebih tua yang ada sejak yang ada awal pertama kali adalah yang dibukukan madhab beliau. Kemudian setelahnya itu di Baghdad, kemudian muncul di Madinah. Kalau di Baghdad tadi dikenal Imam Abu Hanifah ini mengandalkan logika, nalar.
Karena yang dihadapi kaumnya di Baghdad waktu itu orang-orang rasionalis, mengandalkan kecerdasannya. Kemudian muncul setelahnya tahun 150 Hijriah, sebaliknya orang yang ketat sekali dalam beragama, yang dikenal beliau adalah Malik ibn Anas, Imam Malik ibn Anas, yang kemudian dikenal mazhabnya Maliki. Itu di mana? Di Madinah. Ketat sekali. Yang kemudian Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini lahir di Gaza, subhanallah, di Palestina. Kemudian oleh ibundanya karena yatim dibawa ke Makkah. Belajar di Makkah. Kemudian mau menemui Imam Malik saja ngafalin kitabnya dulu, Al-Muwatta. Hafal kitabnya baru ketemu orangnya. Itu metode orang dulu. Ya, sempat bertemu dan berguru pada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Cuma Imam Asy-Syafi'i ini orangnya di antara mazhab yang lain, beliau itu keliling. Tadi masa kecilnya aja dari Madinah, kemudian nanti ke Baghdad, dari Baghdad ke Yaman, dari Yaman kemudian ke Mesir dan wafat di situ. Ketika di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan satu sosok namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal ini sebaliknya yang pendahulunya juga di Baghdad, tapi Imam Ahmad ketat di bidang hadis. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i mau meninggalkan Baghdad, aku tidak meninggalkan Baghdad, melainkan ada satu sosok yang alim di bidang agama, takut pada Allah, takwanya luar biasa. Tidak ada yang melebihi Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, kemudian keempat-empatnya ini, ya, Imam Syafi'i wafat kurang lebih 204 Hijriah. Ya, 204 Hijriah. Kemudian keempat mazhab ini yang kemudian menjadi istilahnya panutan dari sejak dahulu kala sampai sekarang. Ada orang yang berusaha menyisipkan mazhab lain seperti disebut mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri dari yang ada di Andalus. Ya. Beliau ini mau dimasukkan oleh sebagian orang kepada mazhab yang beda dibandingkan yang empat, namun belum diakui secara ijma' atau kesepakatan, sehingga ya tetap ada yang mengatakan apa, Imam Az-Zahiri, gitu saja. Ya, apanya urusannya secara zahir saja, karena memahami secara zahir saja. Biar tidak ngambang, saya kasih contoh ya. Misalnya hadis Nabi SAW mengatakan apa, bahwa idza juhizat ta'am la salata bi hadratit ta'am, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yujannibuhu al-akhbathan. Tidak boleh sholat kalau sudah makan makanan tersedia. Makanan tersedia, siap santap sudah. Tidak boleh juga seseorang sholat dalam keadaan menahan kencing atau BAB. Mazhab Az-Zahiri pokoknya ada, ini masih ngambil dari dapur, oh sudah siap santap ini berarti. Tapi yang ulama jumhur atau mayoritas enggak. Mayoritas enggak. Oh itu masih ngasap, bisa sih sholat dulu sambil menunggu tidak panas, dingin gitu. Ya. Kemudian yang lain dari para ulama mengatakan apa? Makanan kalau menunya biasa boleh dilewati, tapi kalau menu favorit jangan nanti kepikiran pas sholat. Dan seterusnya dalam masalah ini. Ya, itu contohnya. Jadi bukan madhab ini cuma apa? Misalnya beliau mujaddid, ingin memperbaharui sesuatu yang sudah dirusak orang. Ya, tapi orang-orang banyak yang salah paham, menuduh ini dan itu.
Tapi itulah tadi, beliau seperti apa? Kayu gahru. Semakin difitnah dengan lisan yang kotor, semakin semerbak wanginya. Wallahul musta'an. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin saya bertanya terkait dengan Wahabi. Wahabi itu kan sebuah gerakan dari Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang sebenarnya kalau saya melihat itu kan niatnya baik, yaitu gerakan memperbaiki atau mengembalikan Islam yang asli. Mungkin itu saja. Kemudian didahului dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kita mengembalikan kemurnian Islam yang sebelumnya dirusak, dibakar dan sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan, benang merah salahnya apa itu kan mana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terbebas dari kefanatikan dan semacamnya ya. Sebenarnya kalau dari sisi manhaj atau metode tidak ada salahnya, karena ngambil dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian qaulus sahabah, qaulut tabi'in, firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para tabi'in dan setelah mereka. Apanya yang salah? Karena 3 generasi ini dengan disebut oleh Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masaku, kata Nabi, saat beliau masih hidup. Kemudian setelahnya, yaitu siapa? Para khulafaur rasyidin dan para sahabat. Kemudian setelahnya lagi, itu istilahnya apa? Tazkiyah dari Nabi SAW, kabar gembira untuk umat ini, ya kan? Kemudian Nabi tadi juga mengabarkan setiap berapa 100 tahun akan ada yang Allah munculkan. Berarti memang ada itu selalu, kerusakan itu selalu ada di setiap masa. Makanya Nabi menyatakan di antara riwayat yang ada apa? Al-Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulainya asing, orang tidak kenal, nanti bakal asing lagi, ya. Makanya Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang yang asing itu. Alladzina, siapa kriteria asing? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaharui, yang membaguskan kembali sunnahku yang sudah dirusak banyak orang. Yang sudah apa? Dirusak banyak orang. Yang sangat disayangkan, mungkin itu hanya penyampaiannya Bapak, orang-orang pembawanya saja yang salah, bukan dari metodenya. Kalau metodenya ini dari Nabi SAW, tapi yang salah yang membawakan atau menyampaikan dakwah ini, bukan metodenya, bukan sistemnya. Sistemnya insya Allah terjaga dari kesalahan, ya, karena hanya mengarah pada Allah dan Rasulnya serta sahabat, ya. Orang-orangnya saja mungkin, ya, berapa banyak justru masyarakat tidak terkesan karena apa? Terkenal mungkin keras atau apa, kan itu pembawanya, ya. Jangan salahkan agamanya, ya. Kalau berbicara ini masalah akhlak ini, wallahul musta'an. Sampai dulu kami di Libya, dosen kami yang bercerita tentang ini. Kalau kita entah di buku sekarang ya, di buku dulu kan ada itu Indonesia, Islam masuk ke Indonesia, maksudnya dengan apa? Perantaraan pedagang Gujarat. Mereka bukan berceramah tapi pakai akhlak, ya kan?
Bukan masuk ke Indonesia dengan pedang. Ya, dengan akhlak. Berdagang kok jujur. Kemudian ditanya, ini dari agama kami, apa agama kalian? Islam. Kemudian dijelaskan, masuk Islam mereka. Penduduk Nusantara ini, begini kan ceritanya. Apa istilahnya, riwayatnya. Jadi sama aja. Jadi yang salah orang-orang, ya, Allahul musta'an. Demikian sudah. Oh, monggo Pak. Bismillah. Mohon berkenan saat untuk kami tanyakan ini halaman 117. Iya. Tafsir Ibnu Katsir. Di situ disebutkan bahwa perkataan Alhamdulillahirabbil alamin itu lebih utama dari perkataan La ilaha illallah. Mau dijelaskan dalam 117. Iya. Perkataan Alhamdulillahirabbil alamin lebih utama dari perkataan la ilaha illallah. Dikarenakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin mencakup kalimat tauhid dan juga pujian. Jangan dipotong, Pak. Saya juga kaget dengan ya. Alhamdulillahirabbil alamin lebih utama dari la ilaha illallah, karena dalam alhamdulillahirabbil alamin sendiri sudah tercakup kalimat tauhid dan pujian sekaligus. Berarti ada dua. Ya. Kalau kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Ya. Rabb semesta alam. Dalam satu ayat tadi sudah tercakup itu. Lillah itu kan menunjukkan pengesaan, yakni Allah semata. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Diulangi kalimat Allah, ada Rabb. Kalimat apa? Lafzul jalalah. Dalam satu ayat diulangi dua lafaz. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya. Pernah saya sebutkan kalau apa? Lafzul jalalah. Nah, ini diantara rahasianya sampai disebutkan Imam Az-Zarkash dalam apa? Namanya Fathul Ghaib kitabnya, dengan Rabb. Lafzul jalalah ini mewakili semua. Allah Ar-Rabb. Ya, demikian Ar-Rahman Ar-Rahim. Semuanya kita boleh ya menyebut dengan ini, mewakili ini semua. Kalau ini dibuang masih bisa dibaca lillah. Kalau dibuang alif lamnya lagi, lahu, maksudnya untuknya, subhanahu. Sampai pun ini tinggal hu saja, maksudnya dia, subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tentang keutamaan lafzul jalalah. Makanya karena lafzul jalalah lafaz yang maha agung, mencakup semuanya, mewakili semuanya. Seseorang mengatakan, ya Allah, misalnya irhamni, boleh. Tapi menyebut ya Rahman irhamni lebih spesifik, lebih mengarah. Ya. Dan tidak ada istilahnya ayat yang menyebut sampai Asmaul Husna 2 melainkan ayat ini. Itu maksudnya yang Ibnu Katsir. Ya. Tapi dalam zikir itu tetap alhamdulillah rabbil alamin nama atau lain-lain.
Enggak, itu istilahnya masing-masing Pak, ada sekatnya. Kalau mau digunakan sebagai zikir, maka boleh seorang mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah diperbanyak, maksud saya. Karena dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan miftahul jannah, kuncinya surga. Ya, la ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat lau wudi'a as-samawat wal ard wa man fihin, langit dan bumi beserta isinya ditaruh di sisi timbangan, la ilaha illallah di sisi yang lain masih lebih berat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau untuk zikir, membaca la ilaha illallah dengan keutamaan tadi. Tapi kalau dalam ayat, maka keutamaan ayat ini dikarenakan itu tadi, dua lafaz dari nama dan sifat Allah terkumpul. Ya. Demikian Allah a'lam. Datang banyaknya hari ini. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin saya yang terakhir lah yang mempertanyakan. Yang saya tanyakan dasar sekali sebenarnya, bagaimana kita untuk berislam yang selamat, karena kita ini generasi akhir zaman yang jauh dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Jadi apakah kita perlu membutuhkan seorang guru sebagai panutan, atau hanya mendapat Islam dari majelis-majelis taklim seperti ini? Mungkin itu yang saya tanyakan. Mohon maaf ini kalau mungkin menyimpang atau bagaimana. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengingatkan saya pada sebuah riwayat nisbatnya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata apa? Man iqtada falyaqtadi biman qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan idola, contoh, figur, jadikan orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah, kata beliau. Karena orang yang masih hidup itu udah aman dari fitnah. Artinya kita tidak tahu sih, belum ketahuan matinya kayak apa orang yang masih hidup. Dan berapa banyak kita lihat faktanya, orang kadung sudah dilulukan, akhirnya besar kepala, terus melenceng. Bisa dilihat, nanti ada gambaran masing-masing. Makanya kalau mau jadikan contoh figur yang sudah meninggal, oh fulan di masa hidupnya, tidak usah jauh-jauh dari masa kita. Siapa yang pernah kita lihat di masa hidupnya? Oh fulan, iya, pas meninggalnya Masya Allah, sudah selesai, dia tinggal menghadap pada Allah, tidak terpengaruh dengan omongan orang yang salut pada dia, menyanjungnya dan sebagainya. Kata Ibnu Mas'ud, makanya cari orang yang sudah meninggal. Ya. Kalau memfigurkan misalnya orang yang masih hidup, boleh kita lihat, tapi jangan kita ungkap di depannya, nanti khawatir dia malah melenceng. Gitu. Ya. Boleh kita menjadikan misalnya siapa? Oh, Imam Syafi'i, kita tidak melihat mana zamannya Imam Syafi'i, jauh dari gitu. Berarti siapa? Pengikut siapa yang setelah beliau? Lihat siapa-siapa saja. Melalui apa? Kita mengkaji, membaca sejarahnya. Kalau tidak bisa, apa yang kita bisa, misalnya kitab yang sudah diterjemahkan, sekarang banyak, kita membaca itu. Ya, siapa? Oh, Imam Fulan. Nah itu kita mencontohnya. Karena begini, diantara yang saya mungkin bisa untuk menjembatani ini, di Saudi Arabia, sehebat apapun orang, kalau mau ditulis tentang dia untuk dijadikan disertasi atau apa istilahnya
tulisan S2 atau S3, ya, tesis atau disertasi, tidak boleh sampai dia meninggal, baru boleh. Paham gak? Kalau misalnya ada tokoh, wah ini hebat, misalnya bahasanya masih fasih luar biasa, kemudian karya-karyanya banyak, tidak boleh ditulis sampai beliaunya meninggal, baru boleh setelah meninggal dunia. Karena tidak ketahuan masih ada, dia masih sisa hidupnya sampai kapan tidak tahu, gitu. Nah ini bahayanya ketika apa? Menjadikan figur atau tokoh ketika masih hidup, nanti tokoh itu berubah. Ya, tidak usah jauh-jauh, di kita ini banyak begitu, ya kan? Karena pengikut itu juga ibaratnya bisa dikatakan menjadi fitnah. Fulan kalau sudah bisa mengetahui kalau dia berceramah datangnya ribuan misalnya atau ratusan, itu bisa merubah orang-orang, itu merubah dia. Ya, Allah al-musta'an. Ini diantara fitnah al-hayah, fitnah kehidupan, begitu. Jadi monggo siapa dari istilahnya yang akan kita soroti dari para pendahulu, maka kemudian setelahnya sampai dengan menjelang zaman kita, ya, usai tentang siapa ini yang tokoh yang baru meninggal dunia, kita cari tahu tentang beliau, ya, supaya kita bisa, oh ya ini tidak begitu lama dengan masa saya sekarang, sehingga bisa menteladani dan semacam. Demikian, wallahu a'lam. Bisa ditangkap ya Pak? Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.